boleh berisi penyelesaian. Penyelesaian masalah yang ada di isu aktual. Lanjutnya pada struktur teks editorial dan kaidah kebahasaan. Struktur hampir sama tadi pada informasi yang harus ada di dalam teks editorial. Ada masalah berarti isunya aktual. Argumentasinya bisa dibuktikan. Berarti harus ada fakta dan opini. Berikutnya penegasan ulang. Itu struktur teks editorial. Untuk kebahasaan. Nah, di dalam kebahasaan itu ada kata-kata populer. Maksudnya apa kata-kata populer? Populer di bidang tertentu. Saat ini misalnya ada di YouTube dan TikTok, ada di YouTube ada kata trending. Terus ada di TikTok itu katanya ada istilah FYP. Gitu ya. Jadi istilah-istilah yang ada atau populer yang dipahami oleh suatu bidang atau suatu kelompok. Itu populer. Nah, kalau saya bukan kelompoknya, tadi ada FYP, saya bingung apaan FYP. Di TikTok, Bu, Ibu makanya main TikTok. Astagfirullahaladzim. Bukan kelompok saya. Ternyata, gitu ya. Trending tahu nggak trending? Apa lagi tuh trending? Naik, Bu, yang baca banyak, ini itu. Nah, itulah populer. Kalau di bidang pendidikan ada yang namanya PTM. Ada yang namanya KBM, ada PDR, ada PJJ. Itu populer. Di bidang pendidikan semua yang bergelut di bidang pendidikan tahu itu. Gitu ya. Tetapi yang tidak paham atau tidak golongannya berarti tidak paham, tidak tahu. Itu. Terus di bidang kesehatan ada COVID, ada komorbid. Kalau bukan orang-orang yang di bidang kesehatan komorbid, apaan sih komorbid? Gitu. Jadi itulah yang disebut atau contoh-contoh kata-kata populer di bidang tertentu. Gitu ya. Bukan berarti semua orang harus paham itu enggak. Gitu. Jadi di bidang tertentu. Contoh, kemarin ada yang menyampaikan, oh berarti bisa dong Bu kata anjay. Apaan anjay? Itu Bu, anjay. Iya artinya apaan? Katanya bagus dah, gitu. Terus itu di lingkungan siapa? Lingkungan tongkrongan saya, Bu. Oh, ya kalau lingkungan tongkrongan sih boleh. Populer. Gitu ya. Jadi di lingkungan tertentu kata-kata itu populer dipahami oleh satu lingkungan tersebut. Gitu. Itu populer. Paham? Ada yang mau kasih masukan? Fariza? Paham, Bu. Oke, lanjut. Menggunakan konjungsi kausalitas. Apa itu kausalitas? Sebab akibat. Ya, betul Handasti. Sebab akibat. Kenapa ada sebab akibat? Kita lihat di sini nih. Pendapat argumen dan argumen di sini ada sebab. Pasti ada akibat. Jadi ada sebab dan akibat. Itu. Lanjut. Kata ganti penunjuk. Isinya apa itu kata ganti penunjuk?
Apa isinya? Ini, itu, penunjuk. Gitu ya. Penunjuk itu hanya ada dua, ini, itu. Retoris, kalimat retoris. Ada yang tahu kalimat retoris? Kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Semua orang sudah tahu jawabannya. Apakah orang mati bisa hidup kembali? Perlu jawaban nggak? Tidak, Bu. Tidak, semua orang udah tahu. Apakah orang mati bisa hidup kembali? Enggak lah. Bisa lah, ya nakutin orang kalau bisa hidup lagi. Gitu. Terus mengabarkan, oh di neraka begini, oh di surga begini. Kan nggak bisa masuk dua tempat. Masuknya satu tempat saja. Neraka atau surga. Udah. Gitu. Balik dia. Apakah siswa yang tidak mengerjakan ujian bisa lulus? Tidak, Bu. Iya, nggak usah perlu jawaban itu, tidak. Nggak mungkin orang ngerjain juga kagak. Kan ada bantuan, Bu, dari belas kasihan Bapak Ibu guru. Ih, capek Bapak Ibu gurunya, gendong melulu. Kamu rebahan, enak banget rebahan. Tapi minta bantuan melulu. Habis dibantu, ngatain gurunya di belakangnya. Ih, sopan banget nih bocah. Kayaknya di bocah masuk surga nih. Gitu. Baik, Ibu kasih contoh. Contohnya apa ya? Oke, ini hanya contoh saja, saya sedapatnya aja. Contoh teks editorial, ini sudah saya kasih nomor-nomor ya. Ada nomor, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1-nya hilang. Sudahlah, nggak masalah. Baik. Kita kalau ketemu seperti ini, yang akan kita analisis misalnya strukturnya. Apa saja yang harus dicari strukturnya? Ada berapa? Ada? 4. Ada 4, Monica? Apa saja 4 itu? Kausalitas, terus pertanyaan retoris, kata petunjuk, sama satu lagi apa ya? Halo Monica, baik. Tapi itu pada kebahasaan Monica. Yang pada struktur ada berapa Farija? 3, Bu. 3, betul. Apa saja? Pernyataan pendapat, argumentasi, sama penegasan ulang atau pernyataan ulang. Ya, betul. Cakep. Jadi, untuk struktur ada 3. 1, ada isu aktual. Masalahnya aktual. Kok aktual sih? Masalahnya terkini, hangat dibicarakan masalahnya atau isunya. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Kita lihat yang ada di sini, ini cuma ada 6 kalimat. Kalimat pertama kira-kira termasuk apa? Beberapa tahun ini pemerintah berusaha memperlengkapi persenjataan dengan mengalokasikan dana yang terbilang besar, meski dirasakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan standar bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia. Ada isu nggak? Ada masalah tidak? Ada, Bu. Ada. Nih loh. Masalahnya apa?
melengkapi persenjataan dengan mengalokasikan dana besar. Meski, ini ada pertentangannya, meski dirasakan belum cukup standarnya. Negaranya kepulauan jauh-jauh, gitu ya. Inilah kalimat pertama disebut dengan atau masuk pada isu aktual. Berikutnya, ini ada pada tahun, ada fakta. Nih, tahun bisa dibuktikan. Ini ada datanya. Tuh. Berarti termasuk pada fakta. Yang ketiga, kalimat ketiga, kehadiran pesawat Sukhoi semakin menambah ketangguhan peralatan tempur kita sekaligus mengobati keresahan di masyarakat setelah sejumlah peralatan tempur milik TNI rusak, termasuk pada saat dipakai untuk latihan. Fakta atau opini? Fakta. Fakta atau opini? Fakta, betul. Kenapa? Di sini nih, walaupun tidak ada angka, ini kan angka bisa dibuktikan, tahun bisa dibuktikan. Ini jumlah bisa dibuktikan. Itu fakta. Nah, kalau tidak ada angka dan ini loh, ada kata ini. Kata penunjuk ini. Itu penegasan. Artinya apa? Sudah dilihat. Mana sih orangnya ini loh, Bu? Gitu loh. Jadi ini itu menunjukkan bahwa barang atau sesuatu itu sudah ada. Jadi kata ini jadi masuk pada penentuan fakta. Gitu. Berikutnya masih segar dalam ingatan kita ketika pesawat F-27 milik TNI AU jatuh di Bangsun dan menewaskan 24 orang anggota pasukan KAS. Kejadian ini sungguh sangat memprihatinkan. Ada angka, bisa dibuktikan tidak? Bisa, Bu. Bisa. Yang tewas tuh jatuh di Bandung, menewaskan 24 orang, bisa dibuktikan. Berikutnya, bahkan tercatat dalam beberapa tahun terakhir ini sudah berulang kali terjadi peristiwa naas seperti ini. Tidak saja di kalangan TNI AU, AD, AL, tetapi juga di tubuh Polri. Fakta atau opini? Fakta, Bu. Mana yang menunjukkan fakta? Kata apa? Beberapa tahun terakhir ini. Ya, tercatat beberapa tahun terakhir ini. Gitu ya. Jadi, untuk mencarinya lebih gampang ini. Nah, ini termasuk pada argumentasi. Jadi kalimat kedua sampai kalimat keberapa tuh? Berapa ya, Fariza? 5. Itu argumentasi. Nah, tinggal satu kalimat. Ini masuk pada penegasan ulang apa enggak ya? Akan tetapi yang mungkin perlu menjadi perhatian adalah keseriusan kita dalam membangun sistem pertahanan kita. Masuk pada penegasan ulang tidak? Masuk, Bu. Masuknya yang di mana? Dia yang ngomong yang mungkin perlu menjadi perhatian adalah keseriusan kita dalam membangun sistem. Tapi ini lebih ke opini juga nggak sih, Bu? Tunggu, ini strukturnya dulu ya, Fariza. Struktur dulu. Struktur dulu tadi di awal, di isunya itu memperlengkapi persenjataan. Gitu ya. Persenjataan untuk apa sih?
pertahanan. Di akhir ada kata pertahanan tidak? Membangun sistem pertahanan. Ada tidak? Ada. Ada, berarti inilah. Kalau untuk struktur ini penegasan ulang. Menegaskan yang ada di kalimat isu. Gitu ya. Jadi strukturnya udah ada. Pas. 3. Kalimat 1 itu isu atau masalahnya. Kalimat kedua sampai kalimat kelima argumentasi. Argumennya. Kalimat ke-6 penegasan ulang. Nah, barulah ini yang ditanya tadi, fakta atau opini gitu ya. Nah, akan tetapi yang mungkin perlu menjadi perhatian adalah keseriusan kita dalam membangun sistem pertahanan kita. Fakta atau opini? Opini, Bu. Opini yang menunjukkan opini yang mana? Kata apa? Yang mungkin. Iya betul. Ya mungkin ragu-ragu, belum bisa dibuktikan gitu. Jadi mungkin untuk menganalisis itu seperti itu. Nanti tugasnya mungkin seperti itu. Di tugas berikutnya. Tuh. Paham? Handasti, ngerti Handasti? Ngerti, Bu. Oke, alhamdulillah. Oh, saya udah diperhatiin sama siapa Fahrija, Handasti mah udah cukup dah. Yang lain kagak ngerti. Ah, bodo amat dah. Yang penting 2, 3 paham dah. Yang lain biarin rebahan mulu. Gitu. Cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang tadi, misalnya Monica, yang tadi ada kata penunjuk, populer, terus kausalitas, retoris, itu pada kebahasaan, pada nanti berikutnya. Gitu. Nah, kalau dicari di sini ada nggak sih kata populer? Ayo, ada nggak kata populer? Apakah wajib, Bu? Nggak wajib sih. Gitu. Ada nggak kata-kata populer? Konjungsi kausalitas. Ada tidak kausalitas? Ada nggak, Nak? Ketemu nggak? Kalau sebab akibat ada, Bu. Mana? Itu sebabnya itu Iya, betul. melengkapi. Sebabnya itu termasuk kausalitas, sebab dan akibat. Tetapi termasuk sebab dan akibat. Karena. Nah, berarti sudah nyambung lah. Gitu. Baik, sampai di sini. Ada yang mau tanya? Saya mau nanya, Bu, berarti itu dari 4 ciri kebahasaan itu nggak harus semuanya masuk ke dalam teks editorial, Bu? Iya, betul. Nggak harus. Gitu ya. Mau ketemunya 1 nggak masalah. Ketemunya 2 silahkan. Gitu. Tidak masalah. Tidak harus. Kalau itu harus ada semuanya yang nulis teks editorial puyeng. Gitu. Jadi nggak wajib. Gitu. Jadi untuk kebahasaan tidak wajib ada. Yang wajib ada pada strukturnya. Struktur wajib. Gitu. Oke, ini sama dengan sejarah novel. Novel tuh yang intrinsik wajib, yang ekstrinsik terserah kemampuan penulis gitu. Nggak wajib semuanya ada gitu.
Mau pakai 2 boleh, pakai 3 boleh, pakai semuanya boleh, silahkan. Karena kemampuan penulis. Nah, sama yang ada di sini kebahasaannya tidak harus semuanya ada. Ya kalau ada silahkan, nggak masalah. Tidak ada ya tidak apa-apa. Ini kan yang retoris nggak ada. Gitu ya. Jadi tidak wajib ada semuanya. Ini yang terpakai kalau tidak salah ada 2. 1 kausalitas dan yang kedua penunjuk. Ada kata ini penunjuk. Dan kausalitas tadi ada sebabnya. Kata tetapi gitu ya. Itu untuk kebahasaan. Baik, ada lagi? Handasti sudah geleng-geleng kepala. Sudah paham, Bu.